Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arismatia Yuniar dengan NIM 20201045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung bawaan dan asuhan keperawatan penyakit jantung bawaan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Dengan sub pembahasan yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang definisi penyakit jantung bawaan atau pengertian penyakit jantung bawaan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang gejala dan penyebab penyakit jantung bawaan, cara pengobatan dan pemeriksaan penunjang, serta saya akan menjelaskan aspek penyakit jantung bawaan. Kemudian, dari penyakit jantung bawaan ini dibagi menjadi dua. Penyakit jantung bawaan dibagi menjadi dua, yakni penyakit jantung bawaan asianotik dan penyakit jantung bawaan sianotik. Adalah masalah jantung yang ada sejak lahir. Gangguan ini dapat terjadi pada dinding jantung, katup jantung, dan pembuluh darah pada jantung. Bisa kita lihat gambarnya ya, karena dia sejak lahir, karena dia bawaan. Kemudian kita yang pertama, seperti yang di sub pembahasan, kita akan menjelaskan definisi jantung bawaan. Definisi penyakit jantung bawaan ialah penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease atau CHD adalah penyakit jantung yang dibawa sejak lahir akibat pembentukan jantung yang tidak sempurna pada fase awal perkembangan janin dalam kandungan. Dilaporkan angka kejadiannya sekitar 8 bayi dari 1000 kelahiran hidup, dan sekitar 30% diantaranya telah memberikan gejala pada minggu-minggu pertama kehidupan. Di sini penyakit jantung bawaan memiliki 3 jenis penyakit jantung bawaan. Yang pertama, terjadi di kerusakan dinding jantung, kedua di kerusakan pembuluh, ketiga kerusakan katup jantung. Berdasarkan bagian jantung yang mengalami kerusakan atau cacat, terdapat 3 jenis penyakit jantung bawaan, yakni kelainan pada katup jantung. Kerusakan ini terjadi pada katup yang ada di dalam jantung, yang mana fungsi dari katup ini adalah mengatur aliran darah dalam jantung. Di mana kerusakan di katup jantung ini terjadi bisa berupa katup yang tersumbat atau bocor yang akan mengganggu kemampuan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, terjadi kelainan dinding jantung. Kelainan bawaan jantung ini terjadi ketika dinding yang ada pada sisi kiri dan kanan serta atas dan bawah bilik jantung tidak berkembang dengan normal, menyebabkan darah naik kembali ke jantung. Dan yang ketiga, kelainan pembuluh darah jantung, di mana jenis penyakit jantung bawaan yang ketiga terjadi karena adanya kelainan pada pembuluh darah di jantung. Kelainan ini menyebabkan pembuluh arteri dan vena yang membawa darah masuk dan keluar jantung tidak berfungsi dengan normal. Bisa kita lihat gejala dari penyakit jantung bawaan ini ialah penurunan toleransi aktivitas. Penurunan toleransi aktivitas fisik bayi di mana bayi tidak mampu menghisap susu dengan baik, antara lain terlihat capai, nafas memburu, dan berkeringat saat menghisap susu, sehingga sering berhenti-henti menghisap pada anak yang lebih besar. Terlihat capek atau sesak nafas bila bermain, berlari, atau berjalan agak jauh.
Kemudian infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan berulang sering sakit infeksi paru akibat aliran darah ke paru berlebihan pada jenis penyakit jantung bawaan tertentu dan daya tahan tubuh yang rendah akibat asupan susu dan makanan yang tidak adekuat. Dan yang ketiga, gagal tumbuh kembang, di mana pertambahan berat badan menjadi lambat atau tidak ada sama sekali akibat asupan susu atau makanan yang tidak adekuat, sehingga kerja jantung yang meningkat. Riwayat perkembangannya juga lambat dibandingkan dengan anak pada umumnya. Jadi di sini pertumbuhan anak yang kena kelainan jantung itu akan menjadi lambat atau terhambat pertumbuhan kembangannya. Kemudian yang keempat, biru pada bibir dan kuku, jari tangan dan kaki yang menetap sejak lahir atau sejak usia bayi dan mungkin akan bertambah berat secara progresif. Dengan bertambahnya usia, biru akan terlihat makin nyata saat menangis atau melakukan aktivitas fisik, sehingga anak terlihat cepat capek dan nafas memburu saat berjalan agak jauh sehingga harus jongkok istirahat beberapa seusianya. Episode serangan biru akut, di mana penyakit jantung bawaan biru yang berat dapat terjadi episode serangan biru akut atau dengan kata lain spell hipoksia dengan gejala sebagai berikut: anak tiba-tiba terlihat bertambah biru, gelisah, pernafasan cepat dan selanjutnya menjadi lemas, kesadaran menurun dan kadang anak tersebut disertai dengan kejang. Pada episode serangan biru akut ini dapat bersifat fatal jika tidak ditanggulangi atau tidak diobati, baru kemudian berjalan atau bermain kembali. Kemudian di sini penyebab penyakit jantung bawaan ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor ibu seperti infeksi virus. Kemudian faktor keturunan atau genetik. Dan yang terakhir faktor lingkungan, misalnya terpapar radiasi, nuklir, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat ini dari gambar ya. Faktor risikonya bisa terlihat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gejala dan cirinya. Bukan hanya anak yang yang terkena penyakit jantung bawaan, tetapi orang dewasa juga bisa terkena penyakit jantung bawaan ini. Penyakit jantung bawaan juga bisa terjadi pada orang dewasa karena hal ini disebabkan karena gejala penyakitnya tertunda. Artinya tidak muncul pada masa kecil dan baru muncul ketika sudah dewasa. Jadi saat kecil gejala penyakit jantung bawaan ini tidak muncul. Saat sudah besar atau sudah menginjak dewasa baru muncul gejalanya. Kemudian beberapa gejala umum kelainan jantung bawaan pada orang dewasa diantaranya sesak nafas atau napas pendek. Kemudian muncul keluhan sakit pada dada, kemampuan yang berkurang untuk berolahraga, dan mudah lelah. Cara mengobati penyakit jantung bawaan diantaranya menggunakan obat-obat medis. Kedua, perangkat implan jantung. Ketiga, menggunakan kateter bila perlu. Yang keempat, melakukan operasi bedah jantung. Dan kelima, melakukan transplantasi jantung. Di sini kita lihat ya tahapan diagnosis penyakit jantung pada anak. Ada 4 tahapan, antaranya evaluasi klinis, pemeriksaan penunjang seperti EKG dan fototoraks. Yang tahap 3-nya bisa kita lakukan ekokardiografi, dan yang keempat bisa kateterisasi jantung atau pengukuran hemodinamik kardioangiografi. Nah, kita lihat ya anamnesis riwayat penyakit. Ada sesak nafas, debaran jantung cepat, ispa berulang, gangguan tumbuh kembang, dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan kardiovaskuler. Kemudian pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini diantaranya EKG, fototoraks atau CTR atau berbagai macam pemeriksaan penunjang. Kemudian asuhan keperawatan pada penyakit jantung bawaan,
Yang pertama kita lakukan pengkajian. Kita kaji riwayat kehamilan ibu, ditanyakan sesuai dengan yang terdapat pada etiologi atau faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi. Kita kaji juga riwayat pertumbuhannya. Biasa anak cenderung mengalami keterlambatan pertumbuhan karena fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori sebagai akibat dari kondisi penyakit. Kemudian kita kaji juga riwayat psikososial atau perkembangannya. Entah kemungkinan dia mengalami masalah perkembangan atau mekanisme coping anak atau keluarga dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Seperti pada awal bayi baru lahir, biasanya belum ditemukan sianotik bayi tampak biru setelah tumbuh, atau clubbing finger, jari tabuh tampak setelah usia 6 bulan. Serang sianotik mendadak atau blue spill atau sianotik. Ditandai dengan dyspnea, napas cepat dan dalam, lemas, kejang, sinkop atau kehilangan kesadaran, bahkan sampai koma dan kematian. Dan anak akan sering squatting atau jongkok setelah anak dapat berjalan. Kemudian pada auskultasi terdengar bising sistolik yang keras di daerah pulmonal yang semakin melemah dengan bertambahnya derajat obstruksi. Bunyi jantung 1 normal, sedang bunyi jantung 2 tunggal dan keras. Bentuk dada bayi masih normal, namun pada anak yang lebih besar tampak menonjol akibat pelebaran ventrikel kanan. Dan yang terakhir, pemeriksaan fisiknya kadang-kadang gingiva hipertrofi atau gigi sianotik. Kemudian kita kaji juga itunya pengetahuan anak dan keluarga tentang pemahaman tentang diagnosis, pengetahuan dan penerimaan terhadap prognosis, regimen pengobatan, rencana perawatan ke depan, kesiapan dan kemauan untuk belajar. Selanjutnya diagnosa keperawatan, di mana diagnosanya ada beberapa macam seperti gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal, penurunan kardiak output berhubungan dengan sirkulasi yang tidak efektif sekunder, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan sirkulasi, atau anoksia kronis serangan sianotik akut. Kemudian gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan, dan lain-lain. Kemudian kita akan melihat intervensi keperawatannya atau rencana tindakannya ya. Di sini yang pertama diagnosanya gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan aliran darah ke pulmonal. Tujuannya di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan pertukaran gas kembali adekuat, di mana setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pasien ini pertukaran gasnya menjadi normal dan kembali ke adekuat. Dengan kriteria hasil dengan respiratory status gas kembali. Mendemonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi dengan adekuat, memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan. Dan ketiga, mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sianosis atau dyspnea, dan mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah dan tidak ada pursuit lift. Kemudian dari kriteria hasilnya kita dapatkan tanda-tanda vitalnya dalam rentang normal. Dengan intervensinya kita identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan, kita lakukan fisioterapi dada jika perlu, keluarkan sekret dengan batuk atau section. Kemudian auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan, monitor respirasi atau status oksigen, kemudian monitor rata-rata kedalaman, irama, dan usaha respirasi. Kemudian auskultasi suara nafas, catat area penurunan, tidak adanya ventilasi dan suara tambahan. Habis itu auskultasi suara paru setelah dilakukannya tindakan untuk mengetahui hasilnya. Jadi di intervensinya kita bisa melakukan airway management atau respiratory monitoring. Kemudian kita ke diagnosa yang kedua, yakni
Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan anak menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan aktivitas, tekanan darah, nadi, irama dalam batas yang normal, dan tidak adanya angina pectoris atau angin duduk. Kemudian dengan kriteria hasil activity toleran, dan activity toleran ini yakni berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Tanda-tanda vital normal, mampu berpindah dengan atau tanpa bantuan alat, status kardiopulmonari adekuat, status respirasi, yakni pertukaran gas dan ventilasi adekuat. Dengan intervensi dengan intervensi activity terapi, yakni dengan mengakukan bantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas yang mampu dilakukan, bantu untuk memilih aktivitas konsisten yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologi sosial, bantu untuk mengidentifikasi aktivitas yang disukai, bantu pasien atau keluarga untuk mengidentifikasi kekurangan dalam beraktivitas, bantu untuk mengembangkan motivasi diri dan penguatan, monitor respon fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Diagnosa yang ketiga yakni gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan fatigue selama makan dan peningkatan kebutuhan kalori, penurunan nafsu makan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, anak dapat makan secara adekuat dan cairan dapat dipertahankan sesuai dengan berat badan normal dan pertumbuhan normal. Dengan kriteria hasil nutrisional status atau status nutrisinya baik. Anak menunjukkan penambahan berat badan sesuai dengan umur, berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Dengan intervensinya nutrition management, kita kaji adanya alergi makanan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan klien atau pasien, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi, kaji kemampuan klien untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian kita lakukan nutrition monitoring. BB klien dapat dalam batas normal, monitor adanya penurunan berat badan, monitor adanya mual dan muntah, monitor pertumbuhan dan perkembangan, monitor kadar albumin, total protein Hb, dan kadar HT. Dengan implementasi keperawatannya, komponen tahap implementasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tindakan keperawatan mandiri. Tindakan keperawatan mandiri dilakukan tanpa peranan dokter. Tindakan keperawatan mandiri ini diterapkan dengan standar American Nurses Association, Undang-Undang Praktek Keperawatan Negara, Bagian dan Kebijakan Institusi Perawatan Kesehatan. Kemudian komponennya tindakan keperawatan kolaboratif, di mana tindakan yang dilakukan oleh perawat bila perawat bekerja dengan anggota kesehatan yang lain dalam membuat keputusan bersama yang bertahap untuk mengatasi masalah pasien. Jadi di sini tindakan keperawatan kolaboratif, perawat ini berkolaboratif dengan perawat lain atau dengan anggota kesehatan yang lain. Evaluasi keperawatannya. Evaluasi adalah penilaian akhir dari proses keperawatan berdasarkan tujuan keperawatan yang ditetapkan. Evaluasi merupakan indikator keberhasilan dalam proses keperawatan. Evaluasi terdiri dari dua jenis, yaitu evaluasi proses atau formatif, di mana kegiatan yang dilakukan dengan mengevaluasi selama proses perawatan berlangsung atau menilai respon pasien. Kemudian yang kedua tadi, evaluasi hasil atau sumatif, di mana evaluasi hasil ini kegiatan dilakukan dengan target tujuan yang diharapkan. Fokus evaluasi hasil
adalah perubahan perilaku atau status kesehatan pasien pada akhir tindakan keperawatan pasien. Baik, terima kasih. Saya Risma Tiauniar. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata, dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu atau dosen pengampu saya dengan Ibu Nurse Isnaniar SKEP MKEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.